Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tentang tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terutama subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup pembelajaran 5. Baik anak-anak, kita akan membahas materi pada pagi hari dan simak video berikutnya ya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita harus mengetahui kompetensi dasar apa yang harus kita capai, yaitu PKN KD 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Dan yang kedua, bahasa Indonesia, KD 3.4, mencermati kosakata teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan, dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat. Dan yang ketiga, matematika KD 3.1, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Baiklah anak-anak, kita sudah memasuki pembelajaran yaitu tentang gambar berseri. Gambar berseri ini kalian harus mendeskripsikan gambar tersebut secara urut ya. Kalian simak gambar tersebut, mana yang termasuk urutan yang paling pertama. Mari anak-anak kita bahas bersama-sama untuk gambar berseri. Kalian amati dulu gambar-gambar tersebut, lalu kalian deskripsikan. Contoh, gambar 1 adalah Udin dan teman-teman sedang bermain tanah. Ya, kalian lihat dulu gambarnya. Terus gambar yang kedua, salah satu teman Udin yang sudah bermain tanpa mencuci tangan langsung makan, sementara Udin dan teman-teman lainnya mencuci tangan terlebih dahulu. Untuk gambar yang ketiga dan keempat, kalian bisa mengerjakan sendiri di buku kalian masing-masing. Nah, sekarang anak-anak kita berdiskusi ya. Di gambar tersebut kalian lihat kira-kira siapa sih yang sakit? Oh, ternyata Edo. Apa yang menyebabkan Edo ini sakit? Nah, kita akan bahas ya. Nah, jawabannya adalah ternyata salah satu yang menyebabkan si Udin sakit ini adalah karena makan sebelum cuci tangan. Setelah bermain tanah, tentunya banyak kuman yang hinggap di tangannya saat dia makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu, menyebabkan ia mudah untuk sakit. Nah, maka dari itu kalian jika ingin makan harusnya mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, sekarang jika kalian sudah mencuci tangan sebelum makan, kita akan membahas tentang aturannya sebelum makan. Nah, yang pertama, makanan harus tertutup rapat ya anak-anak. Dan yang kedua, sebelum makan harus mencuci tangan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, paling penting dan paling utama yaitu berdoa terlebih dahulu sebelum makan, agar makanan yang kamu makan itu ada nikmat dan bersyukur atas nikmat yang telah diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, kita masih membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Salah satunya yaitu tumbuh. Nah, makhluk hidup bisa bertumbuh itu perlu makanan dan air. Apalagi makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Ya anak-anak. Sedangkan apa sih yang dimaksud dengan tumbuh itu sendiri? Nah, tumbuh adalah bertambahnya berat dan tinggi. Setelah kalian mengamati aturan makan, kita akan belajar pengamalan sila Pancasila keberapa ya pada gambar di bawah ini. Pada gambar berikut, sikap bersyukur merupakan pengamalan sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ayo sekarang kalian simak gambar-gambar tersebut. Di situ kalian bisa melihat ada sebuah makanan yang sangat baik untuk kesehatan, yaitu susu sapi. Tapi ada beberapa perusahaan yang memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak saji.
Tujuannya untuk apa? Agar mudah dikonsumsi ya anak-anak. Baiklah, ada soal di bawah ini ya, jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan per bulan. Ya, kalian simak per bulan. Perusahaan A, B, C, D, dan E, masing-masing susu yang dihasilkan itu berbeda. Untuk perusahaan A, sejumlah 1.200 kotak. Sedangkan perusahaan B sejumlah 3.000 kotak. Dan perusahaan C 4.800 kotak. Perusahaan D 3.250 kotak. Dan yang terakhir perusahaan E berjumlah 2.200 kotak. Nah, selanjutnya berdasarkan daftar tersebut kalian harus menyelesaikan persoalan berikut. Kira-kira menurut kalian manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak yang paling banyak setiap bulan? Iya, betul sekali jawabannya, yaitu perusahaan C yang berjumlah 4.800 kotak. Nah, sekarang kalian perhatikan permasalahan contoh soal di bawah ini. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Setelah kalian amati di tabel yang tadi, perusahaan A itu berjumlah 1.200 kotak, sedangkan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Pertanyaannya, berapa jumlah? Itu berarti permasalahan itu dapat diselesaikan dengan penjumlahan. Dan penjumlahan tersebut dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Jangan lupa, letakkan bilangan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Setelah itu, jumlahkan sesuai kelompok. Cukup sekian materi hari ini, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Pesan dari Bu Eka, jaga kesehatan dan kebersihan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.